Dahulu kala, tak jauh dari pelabuhan Lembar, terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Datutuan. Raja memiliki permaisuri yang bernama Dewi Mas. Suatu ketika, Raja Datutuan meminta izin kepada sang permaisuri untuk menikah lagi demi mempunyai keturunan, karena Dewi Mas yang tak kunjung mengandung. Walaupun dengan berat hati, Dewi Mas mengizinkan Datutuan untuk menikah lagi. Setelah mendapat persetujuan dari Dewi Mas, Raja Datutuan melangsungkan pernikahannya dengan seorang putri dari Patih Aur yang bernama Sanggar Tutul. Lambat laun, perhatian Datutuan kepada Dewi Mas semakin berkurang. Dewi Mas tetap bersikap sabar dan mendoakan suaminya serta semuanya agar sejahtera. Hingga sebuah kabar mengejutkan terjadi kepada Dewi Mas yang tiba-tiba dikabarkan mengandung. Dewi Mas tentu merasa senang karena penantiannya selama ini telah terwujud. Mendengar kabar tersebut, Sunggar Tutul tidak merasa senang atas kehamilan Dewi Mas, karena Sunggar Tutul akan merasa tersaingi. Lalu Sunggar Tutul menemui sang raja untuk menyingkirkan Dewi Mas dengan cara membujuknya. Datutuan pun terhasut dengan perkataan Sunggar Tutul dan mengusir Dewi Mas dari kerajaan, lalu mengasingkan Dewi Mas di suatu pulau yang tak berpenghuni. Suatu ketika, sebuah kapal berlabuh di pulau tersebut. Nahkoda pun terkejut dengan adanya kehadiran Dewi Mas. Dewi Mas meminta Nahkoda untuk mengantarkannya ke Pulau Bali, dan akhirnya Nahkoda pun bersedia. Sesampainya di Bali, Dewi Mas tinggal di sebuah gubuk kecil. Waktu pun terus berlalu, hingga datang masa kelahiran Dewi Mas dan melahirkan bayi kembar. Yang laki-laki lahir dengan membawa keris bernama Raden Luna, dan yang perempuan lahir dengan membawa anak panah yang bernama Dewi Rinjani. Tak terasa waktu telah berlalu. Kini, bayi kembar tersebut telah tumbuh menjadi pria yang gagah dan wanita yang anggun. Suatu saat, Raden Luna ingin mengetahui dirinya lebih dalam, dengan bertanya kepada sang ibu, dan akhirnya Dewi Mas menceritakan semua kejadian yang telah ia alami. Mendengar perceritaan tersebut, Raden Luna marah dan ingin menemui ayahnya. Raden Luna ingin meminta izin kepada sang ibu untuk menemui Datutuan. Akhirnya Dewi Mas mengizinkan Raden Luna untuk menemui sang ayah dan berpesan untuk berhati-hati di jalan serta harus menjaga sikap. Setelah sekian lama perjalanan, akhirnya Raden Luna telah menapakkan kakinya di pelabuhan Lembar. Setelah menyusuri jalan dan pusat kerajaan, Raden Luna akhirnya sampai pada kerajaan dan meminta pengawal kerajaan untuk menemui Datutuan, tetapi pengawal menolaknya hingga terjadi perkelahian. Mendengar perkelahian tersebut, Datutuan segera datang untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, ketika ingin melawan Raden Luna, tiba-tiba ada suara gaib yang menyuruh Datutuan untuk mengakhiri perkelahian dan memberitahu bahwa yang dilawan adalah putranya sendiri. Datutuan pun bertanya mengenai identitasnya, dan Raden Luna pun menjawab bahwa ia adalah putra dari Dewi Mas. Mendengar jawaban tersebut, Datutuan meminta maaf dan menanyakan keberadaan Dewi Mas. Akhirnya, Datutuan menjemput Dewi Mas dan membawanya kembali ke istana. Sesampainya di istana, Dewi Mas tidak menaruh dendam kepada Sanggar Tutul, dan mereka hidup dengan damai dan tentram. Beberapa tahun kemudian, Raden Luna semakin bertambah dewasa. Ia pun menggantikan Datutuan menjadi seorang raja. Hingga suatu hari, Datutuan mengajak Dewi Rinjani ke sebuah gunung untuk bertapa. Datutuan bertapa dengan sungguh-sungguh, begitu pula dengan Dewi Rinjani yang sangat khusyuk dan berdoa agar kehidupan di kerajaan selalu tentram. Para jin mengetahui kekhusyukan Dewi Rinjani dalam pertapaannya, dan diangkatlah ia dijadikan seorang ratu oleh para jin dan terus tinggal di gunung tersebut. Gunung tersebut kini dikenal sebagai Gunung Rinjani, yakni gunung berapi kedua di Indonesia dan menjadi gunung berapi terindah yang terletak di Lombok, tepatnya di bawah 4 kabupaten, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara.